Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 9 episode 38. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara retakan pada saat ini telah terdengar, dan hal itu membuat seluruh tempat ini menjadi sangat sunyi, karena ternyata suara retakan itu berasal dari dalam tubuh Lilang Tian yang pada saat ini masih berjuang keras dalam menghadapi kekuatan Yuan yang telah dipancarkan oleh Lindong. Bahkan ekspresi ketakutan juga terlihat jelas di wajah Lilang Tian. Tangan dari Lindong sendiri pada saat ini masih meraih dengan kuat di atas kepala Lilang Tian, dan hal itu benar-benar membuat retakan yang besar pada kepala Lilang Tian. Darah yang segar segera keluar dari dalamnya, yang kemudian membasahi seluruh wajah dari Lilang Tian. Ekspresi dari Lindong sendiri masih saja acuh tidak acuh ketika dirinya menatap Lilang Tian yang sudah sangat mengerikan, yang pada saat ini dengan cepat kekuatan hidup dari Lilang Tian sudah melemah, yang pada akhirnya Lilang Tian benar-benar tewas. Setelah itu Lindong pun mengendurkan cengkeraman tangannya. Dia kemudian menyekat darah yang ada di pakaiannya saat ini. Sambil menatap Lilang Tian, Lindong pun berkata, "Lilang Tian sudah mati. Ayah, putramu telah membalaskan dendammu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia menarik nafas dalam-dalam, karena bertahun-tahun dia menunggu adalah untuk hari ini. Ini adalah hari yang benar-benar dinantikan oleh Lindong setelah dia selama ini menjalani pelatihan yang sangat pahit dan juga melelahkan. Dan hal itu juga membuat Lindong bukan pemuda lemah seperti saat dulu. Sambil terus menatap ke arah langit, Lindong kemudian berkata, "Ayah, ibu, kalian pada saat ini bisa hidup dengan damai di kekaisaran yang besar, karena aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu kalian lagi." Setelah mengatakan hal itu, senyum yang hangat kini muncul di wajah Lindong. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat mayat dari Lilang Tian, yang kemudian Lindong berkata, "Lilang Tian, karena kita berdua berasal dari klan yang sama, maka aku akan meminta seseorang untuk membawa mayatmu kembali ke kekaisaran yang besar. Namun sebelum ini, aku akan menghabisi benda mengerikan yang ada di dalam tubuhmu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera meraih dahi dari Lilang Tian dan dia memberikan tekanan dengan lembut. Sebuah pusaran hitam samar-samar telah muncul dari telapak tangan Lindong. Hal itu membawa energi pelahap yang tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuh Lilang Tian. Meskipun serangan sebelumnya yang dilakukan oleh Lindong telah membunuh Lilang Tian, tapi Lindong tidak lupa bahwa di dalam tubuh Lilang Tian sendiri masih ada roh Yuan misterius yang masih tersisa. Meskipun Lilang Tian pada saat ini telah mati, tapi roh Yuan itu sebenarnya juga tidak musnah. Karena Lindong tidak ingin mendapatkan masalah yang lebih besar di masa depan, maka dia juga akan melenyapkan roh Yuan itu. Dengan cepat energi pelahap segera melonjak ke tubuh Lilang Tian, dan hal itu segera tersebar untuk segera menemukan roh Yuan yang pada saat ini bersembunyi di dalam tubuh Lilang Tian. Tiba-tiba saja Lindong pun berkata, "Mencoba untuk bersembunyi ya?" Setelah pencarian selama beberapa saat, Lindong masih belum menemukan roh Yuan itu. Namun Lindong tidak menyerah, dan beberapa menit kemudian pada akhirnya Lindong menemukan riak misterius yang berada di jantung Lilang Tian. Dengan menggunakan kekuatan pikirannya, pada saat ini Lindong telah mengarahkan energi pelahap yang kemudian berubah menjadi bentuk jaring, setelah itu menyegel seluruh tubuh Lilang Tian. Pada saat ini Master Samsudin yang berada di dalam tubuh Lilang Tian menemukan segel yang telah dipasang oleh Lindong. Dia pun segera meraung dengan marah, "Lindong, aku dan dirimu tidak memiliki dendam, dan kamu pada saat ini telah membunuh Lilang Tian. Mengapa kamu juga harus memburuku?" Mendapat perkataan seperti itu, Lindong pun menjawabnya, "Maaf, tapi aku tidak suka meninggalkan masalah di masa depan. Selama ini kamu telah membantu Lilang Tian,
dan kamu banyak membawa masalah bagiku. Oleh karena itu, aku tidak berencana untuk melepaskanmu. Tidak perlu basa-basi lagi. Lindo segera mengarahkan energi pelahap yang pada saat ini sudah berbentuk jaring. Hal itu segera membungkus cahaya keemasan yang berkedap-kedip di jantung Lilang Tian. Dan kemudian Lidong pun berkata, apakah ini yang disebut dengan roh Yuan itu? Lindong pun mengangkat alisnya karena dia sangat penasaran. Karena sebenarnya roh Yuan adalah sesuatu keberadaan misterius yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah mengalami kesengsaraan nirwana ketujuh. Pada saat itu, bahkan jika tubuh fisik dari seseorang itu telah dihancurkan, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bisa dibangkitkan selama roh Yuannya tidak dihancurkan. Selain itu, dikabarkan bahwa seseorang yang telah bisa menciptakan roh Yuan, maka orang itu bisa menggunakan roh Yuan untuk mengambil nyawa orang lain dari jarak puluhan ribu kilometer. Itu adalah sebuah kekuatan ajaib yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nirwana ketujuh. Dan saat ini, Lidong tidak bisa membayangkan betapa kuatnya seseorang yang telah bisa menciptakan roh Yuan. Roh Yuan yang berada di dalam tubuh Lilang Tian yang pada saat ini telah ditangkap, yang kemudian dibungkus oleh kekuatan pelahap. Dia pun berjuang dengan sangat liar untuk bisa melepaskan diri dari tangkapan Lindong saat ini. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah roh Yuan yang telah kehilangan kekuatan fisiknya. Dan tanpa didukung dengan tubuh fisik, maka roh Yuan itu tidak mungkin bisa bersaing dengan Lindong. Tatapan mata dari Lindong terlihat acuh tidak acuh, dan dengan pikirannya, dia kemudian menyuruh energi pelahap untuk segera menelan roh Yuan itu. Melihat hal ini, Master Samsudin yang berada di dalam tubuh Lilang Tian benar-benar sangat kaget. Yang kemudian dia berkata, bukankah ini adalah kekuatan pelahap? Dan ini sebenarnya adalah batu simbol yang melahap. Kamu adalah orang yang benar-benar memiliki simbol pelahap. Mendengar kata-kata dari Master Samsudin, Lidong hanya bisa tersenyum yang kemudian berkata, penglihatanmu cukup bagus. Dan karena kamu telah menyadari bahwa aku adalah pemilik batu simbol pelahap, maka itu menjadi alasan lain untuk diriku tidak akan pernah melepaskan dirimu. Master Samsudin yang sudah ketakutan, dia pun berkata, Lindong, tolong jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia di dunia ini. Selama kamu mengizinkan aku untuk mengikuti dirimu, maka kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Mendengar perkataan seperti itu, Lidong pun menjawabnya dengan santai. Aku sudah memiliki saudara laki-laki yang bahkan 10.000 kali lebih dapat dipercaya daripada dirimu. Dan aku khawatir kamu adalah orang yang tidak akan berguna bagiku. Setelah mengatakan hal itu, Lidong pun melonjakkan energi pelahap yang langsung melilit tubuh dari Master Samsudin. Tidak lama kemudian, kesadaran roh Yuan dari Master Samsudin benar-benar telah dilahap oleh kekuatan pelahap milik Lindong. Setelah menyadari bahwa kesadaran dari Master Samsudin telah benar-benar menghilang akibat diserap oleh batu simbol pelahap, Lidong pun segera menarik tangannya dari dahi Lilang Tian. Dan kemudian sinar cahaya hitam diam-diam pada saat ini mengalir ke ujung jari dari Lindong. Lindong pun segera mengamati kekuatan pelahap yang pada saat ini telah kembali ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja Lindong menemukan sekelompok cahaya keemasan yang dibawa oleh batu simbol pelahap. Cahaya keemasan itu sendiri mengandung perasaan dari roh Yuan. Namun hal itu tidak memiliki keinginan apapun. Jelas bahwa kesadaran dari roh Yuan yang telah dibawa oleh batu simbol pelahap ke dalam tubuh Lindong saat ini, jelas kesadarannya telah hilang sepenuhnya. Dan yang tersisa hanyalah kekuatan dari roh Yuan itu sendiri. Tidak lama kemudian Lindong pun mempelajari bola cahaya keemasan yang merupakan roh Yuan. Dan untuk saat ini Lindong tidak tahu harus melakukan apa dengan roh Yuan ini. Setelah merenung sebentar, Lindong pada akhirnya membungkus roh Yuan keemasan itu dan benar-benar dia simpan ke dalam dantiannya. Meskipun Lindong pada saat ini tahu bahwa kesadaran dari roh Yuan telah benar-benar menghilang, tapi Lindong masih berhati-hati karena dia tidak akan meninggalkan jejak berbahaya yang bersembunyi. Setelah itu Lindong menepuk tangannya. Dia pun kemudian melakukan satu lambaian yang pada saat ini mayat Lilang Tian langsung disimpan oleh Lindong ke dalam tas Qian Kun. Setelah itu
Lidong mengamati semua orang yang ada di tempat ini, karena sebenarnya tempat ini telah benar-benar menjadi sunyi dan banyak tatapan hormat serta rasa takut dari orang-orang yang sekarang melihat Lindong. Tidak lama kemudian, mata dari Lindong melihat ke arah Pak Tua yang berada di sektor Dao, dan dia tersenyum ke arahnya. Karena berkat bantuan dari Pak Tua sektor Dao, pada akhirnya Lindong bisa menghabisi ancaman terbesarnya, yaitu Lilang Tian. Bahkan orang tua dari sektor Dao itu sekarang hanya bisa mengelus jenggotnya ketika dia juga melihat pada Lindong. Di sisi lain, Liu Tong menatap Lindong dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia melakukan lambaian tangan. Yang kemudian Pak Tua Liu Tong pun berkata, ronde pertama dari pertempuran ini telah berakhir dan tidak perlu ada kata-kata lain lagi, karena pada saat ini putaran kedua akan segera dimulai. Setelah itu Lindong menatap tajam ke arah Xiaoyan dan juga Xiao Diao yang pada saat ini telah memenangkan pertarungan babak pertama. Yang kemudian Lindong segera menoleh pada Suro yang pada saat ini ternyata Suro juga telah berhasil memenangkan pertarungan babak pertama. Tapi dari apa yang dilihat oleh Lindong, sepertinya Suro telah mengalami pertempuran yang cukup sengit. Tidak lama setelah itu mata dari Lindong melihat ke arah Xintian. Wajah dari Xintian saat ini telah kehilangan senyumnya. Dan tiba-tiba saja Pak Tua Liu Tong melambaikan tangannya. Lingkaran cahaya emas pada saat ini kembali muncul dan meledak di udara. Yang kemudian Pak Tua Liu Tong berkata, lawan dari babak kedua masih akan ditentukan dengan undian seperti sebelumnya. Namun pada saat Lindong melihat hujan cahaya, pupil matanya tiba-tiba saja menyusut karena dia pada saat ini menemukan sesuatu yang aneh di langit yang kosong. Dan di tempat itu ada energi yang sangat aneh yang tiba-tiba saja meledak. Awan yang hitam segera keluar dari tempat kosong yang kemudian menyebar menutupi seluruh tempat ini. Dan dari sana terdengar suara, tidak ada pertempuran lain karena kami sudah tidak sabar menunggu. Kata-kata itu membuat semua orang yang berasal dari sekte super sangat kaget. Yang kemudian mereka berkata, siapa yang berani mengatakan hal itu? Banyak orang yang berada di puncak Gunung 100 Kekaisaran juga terkejut dan mata mereka segera melihat ke arah langit. Karena sebenarnya di langit pada saat ini telah muncul sebuah formasi yang besar. Lindong pun segera menyipitkan matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian berkata, seperti yang aku perkirakan bahwa orang-orang itu pasti akan bergerak kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa orang-orang yang telah muncul di tempat ini yang bahkan telah membentuk formasi yang besar? Hal itu juga membuat panik orang-orang dari sekte super. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.